Mari kita cari tahu tentang teori dasar hubungan internasional. Menurut J.P. Kaufman, teori adalah seperangkat gagasan yang menyederhanakan realitas yang kompleks sehingga kita dapat mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi ataupun menjelaskan mengapa peristiwa tersebut terjadi dan pada akhirnya dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi, teori hubungan internasional itu akan membantu kita dalam memberi kerangka kerja konseptual. Jadi hubungan internasional tersebut dapat dianalisis. Seperti yang Bapak Ole Hosti bilang, teori hubungan internasional kayak sepasang kacamata berwarna. Jadi si pemakai cuma bisa lihat peristiwa-peristiwa menonjol terkait dengan teorinya. Misal si paling realisme nih, mungkin mereka menolak penuh untuk melihat peristiwa yang dianggap krusial sama si paling konstruktivis, dan sebaliknya. Teori paling populer adalah realisme, liberalisme, marxisme, dan konstruktivisme. Yang pertama, realisme. Jadi realisme itu sebuah tradisi hubungan internasional yang berpusat pada 4 ide utama, yang bagaimana sistem internasionalnya bersifat anarki, jadi tidak ada aktor yang lebih tinggi dari negara yang dapat mengatur suatu negara untuk membina hubungan dengan negara lain. Jadi mereka tidak bisa diatur oleh entitas yang lebih tinggi. Sistem internasional berada dalam adanya antagonisme tetap, sehingga semua negara di dalam sistem itulah aktor tunggal yang rasional. Negara cenderung mengejar kepentingan pribadi, dan mereka pasti berupaya untuk mencari sebuah power di mana mereka menginginkan adanya keunggulan relatif dari negara lain. Jadi yang menjadi masalah utama untuk setiap negara dalam sistem internasional ini adalah kelangsungan hidupnya. Negara membangun militer untuk bertahan hidup sehingga bisa menciptakan dilema keamanan. Selanjutnya ada liberalisme. Liberalisme sebagai ideologi itu lebih mengenai kebebasan, tapi dalam hubungan internasional, liberalisme itu kayak salah satu teori untuk memahami suatu permasalahan realitas interaksi antar negara. Asumsi dasarnya, aktor utama di dalam hal itu bukan cuma negara, tapi aktor-aktor non-negara seperti multinational companies atau organisasi internasional, bahkan individu. Struktur internasional sifatnya lebih kooperatif, bukan konfliktual. Jadi setiap negara itu akan bekerja sama mencapai kepentingan masing-masing dan membuat hubungan non-zero sum game. Dalam konteks faktor domestik, negara bukan aktor sesungguhnya, melainkan karena setiap negara itu dijalankan oleh kayak sekumpulan individu atau kelompok. Negara hanya alat sebagai penyalur aspirasi dari aktor-aktor domestiknya saja. Dan kepentingan nasional itu adalah kepentingan individu dan aktor-aktor domestik. Selanjutnya ada marxisme. Situasi konflik yang membuat kaum buruh tereksploitasi merupakan sejarah dari Marxisme. Karl Marx sebagai pencetusnya melihat posisi buruh menjadi tereksploitasi oleh para pemilik modal atau kaum borjuis, yang mana menguasai alat produksi, sehingga kelas dalam Marxis ada dua, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Yang menjadi asumsi dasar dari Marxisme adalah aktor utama dalam HI adalah kelas sosial. Setelah itu kelompok sosial yang digolongkan berdasarkan pada kepemilikan material atau posisi tertentu dalam proses produksi. Kepentingan nasional lebih mempresentasikan kepentingan kaum kapitalis borjuis. Negara dijadikan alat untuk mengamankan dominasinya atas kaum proletar. Struktur internasionalnya cenderung lebih eksploitatif. Jadi bagaimana negara kaya dapat mengeksploitasi negara miskin, ataupun negara yang menjadi inti akan menguasai negara yang kurang kuat. Lalu ada konstruktivisme, di mana konstruktivisme ini berusaha menunjukkan bahwa aspek-aspek inti dari hubungan internasional dikonstruksi secara sosial, berlawanan dengan asumsi realisme dan liberalisme. Artinya aspek tersebut diwujudkan oleh proses, praktik, dan interaksi sosial. Yang menjadi asumsi dasarnya adalah kepentingan nasionalnya, yaitu realitas yang terkonstruksi atau terbangun secara sosial. Kepentingan nasional merupakan sesuatu yang muncul dalam proses interaksi antar aktor, sehingga bisa berubah-ubah tergantung konteks sosial yang dihadapi para aktor dan bervariasi karena ada dalam pikiran aktor. Bagaimana aktor melihat dirinya dalam lingkungan internasional dapat menentukan apa kepentingannya. Kemudian struktur atau hubungan internasional terdiri dari unsur-unsur yang tidak kasat mata, yaitu elemen ideasional. Artinya HI tidak ditentukan oleh faktor-faktor material, melainkan faktor-faktor ideasional yang tidak kasat mata. Faktor ideasional berupa norma, nilai, gagasan, ide yang dirasa jauh lebih penting daripada faktor material. Struktur internasional
tidak bisa dimaknai monolitik, melainkan intersubjektivitas menentukan hubungan antar negara apakah konfliktual ataukah kooperatif. Itu saja dari saya, terima kasih.